kami. Sehat ya. Gimana? Lancar kegiatan tadi di kelas? Alhamdulillah. Gimana? Cuman jadi ada sesuatu hal yang mungkin dalam kegiatan pembelajaran ya. Tadi saya lihat Bapak masuk di kelas 2. Gimana Pak Wami? Di kelas 7. Kelas 72 itu sekarang ini agak susah mengaturnya sedikit daripada yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ada sesuatu permasalahan yang muncul bagi mereka sebagai siswa sekarang ini, mungkin pengaruh dari situasi kondisi yang selama ini yang mempengaruhi dia dalam proses belajar. Berarti suasana pembelajaran di kelas tidak seperti yang Bapak harapkan gitu. Ini kondisi yang Bapak harapkan sekarang ini apa pembelajaran yang Bapak inginkan? Saya menginginkan bagaimana bisa siswa tersebut belajarnya itu bisa tertarik kembali aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Jadi perlu bagi saya untuk mencari kiat-kiat atau metode-metode yang bisa menarik mereka kembali seperti dia belajar sebelum-sebelumnya. Oke, berarti Bapak ingin anak-anak ini tertarik kembali ya. Iya, dia belajar sebelum di masa pandemi, bagaimana mereka belajar secara. Nah, kalau kita berikan skala gitu, situasi yang terjadi sekarang di kelas yang Bapak pimpin itu terutama di kelas 12 ini, kalau kita skalakan ya antara 1 dengan sampai 10, kira-kira situasi kelas sekarang itu berada di level mana? Kita kasih poin. Persen. Poinnya atau levelnya ada level 1 sampai 10. Kalau seandainya kita berikan level, sekarang itu situasinya di 72 itu level berapa kira-kira? Kalau level 1 itu yang bagaimana ya, maksudnya 1 sampai 10 itu maksudnya Level 1 sampai 10. Misalnya tadi kan mereka belum maksimal, berarti sudah ada yang tampak selama ini yang terjadi di kelasnya. Ada sesuatu yang sudah ada sesuai, namun kan belum maksimal. Nah, berarti kan sudah ada beberapa persen. Nah, berarti berapa persen lagi berarti Pak Wami harus memenuhi. Jadi kriteria yang level 1 sampai 10 kira-kira berada di level berapa yang kelas sekarang ini? menurut persen saya pikirkan tuh anak kelas 72 itu mungkin 50% lah yang bisa kita ajak seperti biasa, seperti belajar yang itu yang 50% ini enggak kita bisa membagikan bagaimana dia bisa, kalau enggak cukup 100% mungkin 90% alhamdulillah itu sudah bisa dikatakan kita mampu membawa mereka kembali belajar yang belajar sebagaimana mestinya sekolah belajar. Jadi dengan situasi kelas sekarang, kalau kita berikan skornya berarti ya 1 sampai 10, itu mereka berada di level 5. Jadi Bapak berharap minimalnya kondisi yang diharapkan sekarang itu adalah 90 ya. Minimal 90. Itu yang diharapkan bahwa pembelajaran itu bisa maksimal jika mereka bisa mencapai 90%. Oke. Nah, kalau begitu dari kondisi ini apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Langkah yang harus saya lakukan dalam pembelajaran tersebut, saya mengajak kembali pada anak-anakku memakai target dalam mereka, atau juga kami memakai salah satu kesepakatan terhadap mereka, bagaimana kalau seandainya nanti yang tidak tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, maka dia akan diberi pendidikan yang lebih baik. Maka itu sudah mulai saya lakukan. Contohnya bagi yang tidak membuat tugas misalnya, itu kami sepakat akan harus hari itu selesai dan membuat bisa dikatakan sebagai bukan hukuman, sebagai supaya dia jerah nanti dia di dalam kelas
atas tetapi duduknya di bawah daripada teman-teman yang lain dia di atas. Terus, supaya dia untuk selanjutnya dia tidak melakukan kebaikan. Jadi Bapak memberikan satu efek jerah ya supaya mereka mau aktif ikut belajar, terutama bagi mereka yang tidak belajar. Dan kalau seandainya dia belajarnya itu kurang aktif, kami buat suatu kelompok belajar, diberikan suatu ada di dalam kelompok itu ada anak-anak. Jadi supaya mereka tertarik, bisa yang aktif bisa mengajak anak yang tidak aktif. Oke, dari cara yang Bapak lakukan tadi, ada siswa yang disuruh duduk ya, dibedakan berarti dari kawan yang aktif dengan cara duduk posisinya itu di bawah. Nah, kira-kira dengan cara seperti itu hasilnya gimana? Alhamdulillah, itu dia secara beransur-ansur dia sudah mulai melakukan apa yang disepakati secara bersama pada awal-awal kegiatan. Alhamdulillah saya beransur, tetapi walaupun itu belum maksimal. Kalau begitu, kita melihat secara pribadinya, ya, kira-kira kondisi yang mereka alami, pengaruh nggak kepada mental? Oh, dia tidak karena dia sudah melakukan suatu kesepakatan, dia itu bagi mereka itu itulah apa nama istilahnya Enjoy gitu ya? enjoy dia, kemudian dia gentleman katanya. Jadi apa yang sesuai dengan kesepakatan itu yang dia lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan yang dia lakukan itu menjadi suatu pembelajaran baginya. Jadi apa yang dilakukan sekarang itu adalah berdasarkan usulan atau kesepakatan yang berasal dari Murid itu sendiri, Jadi bukan dari guru, berasal ya? dari guru, dia kesepakatan bersama. Oke. Nah, kalau begitu dari segi pembelajaran, untuk menciptakan pembelajaran yang aktif tadi, apalagi yang bisa Bapak lakukan? Oh, kami lakukan itu dengan media-media, kemudian dengan media-media yang menarik bagi mereka untuk bisa aktif dalam proses belajar tersebut. Kemudian membentuk suatu kelompok-kelompok belajar di dalam kelas, kemudian melakukan diskusi, tanya jawab untuk mengajak mereka supaya dia lebih aktif kembali. Itu tentunya membuat bahan ajar yang kemudian model pembelajaran yang bervariasi yang diberikan kepada mereka, kemudian membentuk kelompok-kelompok diskusi. Nah, kemudian setelah dia diskusi, itu dia disuruh mempertanggungjawabkan hasil diskusi yang dia lakukan di kelompok. Jadi secara aktif dia, secara bersama-sama, secara berkelompok dia bisa aktif kembali, bisa bertanya jawab dia, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Oke. Berarti apa yang Bapak lakukan adalah dengan mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang bervariasi di dalam kelas supaya siswa ini bisa belajar lebih aktif di kelas yang Bapak pimpin. Nah, kira-kira selain itu yang Bapak ungkapkan, kira-kira dari bahan ajar lainnya ada nggak yang terbayangkan oleh Bapak, hal apa yang bisa Bapak lakukan, misalnya jadi tayangan kah? Oh, iya. Karena dalam pembelajaran itu kan kita ada memperhatikan bagaimana minat belajar murid gitu kan. Apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan di kelas tersebut, saya mentayangkan video-video pembelajaran kepada mereka. Jadi dia bisa mencontoh, kemudian melakukan apa yang dia lihat pada video tersebut sesuai dengan materi yang saya berikan pada mereka, supaya dia bisa bermanfaat bagi dalam kehidupannya dan bisa dia langsung melihat di lapangan dengan nyata. Contohnya waktu itu saya menanyakan itu masalah tentang produksi suatu barang produksi. Nah, jadi seperti perusahaan roti saya lakukan pada waktu itu, saya tayangkan, gini caranya, dan sampai dia mulai dari produksi, kemudian mulai dari dia memproduksi, kemudian menyalurkan barangnya, bagaimana cara penyaluran dari hasil produksi tersebut kemana, dengan apa dia diproduksi tersebut, dengan apa dia salurkan, kemudian sampai disalurkan, kemudian
kemudian langsung dipasarkan. Setelah dipasarkan itu bagaimana cara pemasarannya, nah, itu dilihatkan pada video tersebut. Kemudian setelah dipasarkan, siapa yang membutuhkan lagi itu konsumen, bagaimana jadi baru nantinya si konsumen yang membutuhkan dari barang tersebut. Oke. Berarti itu dalam bentuk tayangan video. Nah, kira-kira hal lain lagi, kan kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas ya, yang Bapak tayangkan. Nah, kira-kira yang bisa Bapak lakukan selain pembelajaran yang di dalam kelas, ada enggak suatu kegiatan yang bisa diciptakan supaya lebih menarik lagi? Misalnya di luar kelas misalnya, ada enggak yang terbayang oleh Bapak? Kalau itu ada terbayang mengenai ini, tapi karena situasi kondisi seperti sekarang ini itu tidak bisa dilakukan. Biasanya kita bawa mereka itu ke pasar, melihat atau menanya-nanya pada pedagang-pedagang di pasar tentang perekonomian ya. Jadi itu dia bisa lihat, tapi karena situasi kondisi seperti ini itu belum bisa dilakukan pada saat ini. Karena materi yang saya berikan pada semester ini itu adalah tentang ekonomi itulah kemudian pada berikutnya situasi yang sudah aman nantinya mungkin bisa dilakukan siswa tersebut langsung dia terjun ke lapangan melihat kenyataan yang dilakukan. Berarti situasinya terkendala berarti ya untuk melakukan istilahnya murid melakukan praktek langsung misalnya atau melihat bagaimana transaksi yang terjadi kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti di pasar. Kira-kira selain dari pasar mungkin bisa nggak murid-murid kita ini melakukan atau mempraktekkan mengamati itu dengan cara yang lain gitu? Karena terkendala kan tadi dari pasar gitu kan karena situasi menurut Bapak. Nah, dengan cara yang lain yang bisa mereka ikut terlibat gitu melihat transaksi yang terjadi di sekitar. Oh, seperti yang dilakukan anak-anak itu disuruh melihat kalau seandainya contoh tentang produksi itu kami suruh anak itu bagaimana kalau seandainya ada orang tuanya yang memproduksi suatu barang, contohnya dia ada memasak lontong di rumah dengan jualan. Dia lihat bagaimana proses orang tua itu lihat bagaimana dia memproduksi lontong tersebut. Kemudian setelah dia buat bahan makanan yang dia buat oleh orang tua itu, bagaimana dia bisa memasarkan. Itu sudah merupakan suatu praktek bagi mereka. Kemudian siapa yang membutuhkan ya, secara langsung. Dan juga bagi orang yang anak-anak kami yang punya kedai, dia juga melihat di sini melihat kenyataan yang dia lakukan oleh orang tuanya. Jadi bisa diganti berarti ya kendala yang tadinya terhalang ingin melihat kondisi perekonomian di pasar secara umum, namun bisa diganti dengan memanfaatkan kondisi yang ada di lingkungan si murid itu sendiri. Berarti dalam hal ini kegiatan pembelajaran Bapak kira-kira sudah bisakah terlaksana pembelajaran aktif menurut Bapak? Kalau sudah seperti itu dilakukan, alhamdulillah. Itu kebetulan kemarin ini juga saya melakukan penelitian di dalam kelas tersebut. Alhamdulillah 90% itu sudah melakukan suatu ketercapaian bagi mereka untuk memperoleh hasil yang bisa dikatakan sudah mulai maksimal. Dari yang 50 tadi itu sudah bisa menjadi 90%. Iya, berarti sudah nampak gambarannya ya bahwa dengan skor yang 5 ini bisa mencapai nanti mudah-mudahan 9 karena sudah ada kemajuan yang terasa. Nah, oke, kalau begitu, siapa kira-kira yang bisa Bapak ajak untuk bekerja sama untuk menciptakan pembelajaran yang aktif ini? Itu mungkin pertama sekali itu adalah rumpun dari pembelajaran kita itu sendiri. Saya sendiri itu adalah MTS, jadi tentu kita bisa mengajak teman atau teman sejawat atau teman-teman yang lainnya atau guru yang lain yang bisa melakukan hal demikian pada siswa-siswa yang teraktif pada saat sekarang. Jadi supaya mereka itu tertarik dengan apa yang kita lakukan di dalam kelas, kemudian dia bisa berpartisipasi langsung dalam kegiatan hal yang kita lakukan. Jadi sekarang sudah ditemukan
walaupun belum semuanya ya tidak secara angsur-angsur. Ya. Kalau begitu kapan ini akan Bapak laksanakan? Ini sudah saya lakukan sewaktu saya penelitian dari penelitian tindakan kelas kemarin ini. Alhamdulillah dalam penelitian itu sudah di CC langsung oleh pembimbing. Alhamdulillah sudah saya seminarkan. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan dari saya. Ya, berarti 1 kali kegiatan. Nah, untuk ke depannya rencana yang Bapak lakukan? Yang kedepannya mungkin lebih mencari lagi solusi-solusi atau media-media yang sesuai nantinya kita lihat, karena perbedaan antara siswa-siswa kita itu kan berbeda-beda. Kalau dia seandainya sudah masih lagi, nanti itu situasi yang berbeda lagi, itu kita carilah kiat-kiat yang lain yang sesuai untuk mereka. Sesuai dengan karakter mereka. Oke, baik. Ini berarti apa yang Bapak perlukan tadi, target yang ingin Bapak capai tadi untuk peserta pembelajaran aktif di kelas, mudah-mudahan bisa tercapai. Tadi Bapak sudah mengatakan dengan memberikan media yang menarik kepada murid, salah satunya melalui tayangan video, kemudian melalui alat-alat bantu pembelajaran, kemudian mengajak murid untuk terjun langsung, misalnya ada kolaborasi ya, dan memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan, misalnya keluarga dan di sekitar lingkungan murid itu sendiri. Nah, baik, kalau begitu Pak, gimana rasanya sekarang? Apa yang Bapak risaukan sekarang, bagaimana rasanya? Kalau menurut saya dengan langkah-langkah yang telah saya lakukan itu saya agak enjoy sedikit dalam proses ini, tidak menjadi beban sekali bagi saya, karena apa yang kita lakukan itu bisa ada efeknya atau perubahan bagi siswa yang saya itu. Ada lagi yang ingin Bapak bicarakan, kita bahas gitu ya terkait dengan pembelajaran. Nah, untuk sementara mungkin cukupkan itu aja. Nanti mungkin dengan situasi kondisi yang lain mungkin ada yang pembahasan nantinya. Jadi sudah cukup ya sementara apa yang Bapak rasakan sesuai dengan kondisi murid kita di kelas tersebut. Jadi sekarang Bapak sudah merasa lega dan sudah ada jalan keluar yang bisa Bapak lakukan. Jadi kalau begitu, karena tidak ada lagi kegiatan yang akan Bapak bahas, ya, permasalahan yang ingin Bapak bahas, dan saya berharap mudah-mudahan ke depan Bapak bisa lebih kreatif lagi dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran penguatan murid kita, dan semoga kita semua bisa saling membagi kepada teman-teman apa yang kita rasakan dan yang kita lakukan itu merupakan satu keberhasilan, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikut mengikuti jejak kita. Oke, soalnya kita bisa akhiri kegiatan kita kali ini. Ya, terima kasih Pak Wangi ya sudah bercerita kepada saya apa yang menjadi kendala, dan mungkin ini juga suatu pelajaran juga bagi saya, dan saya bisa lebih baik juga seperti yang Bapak. Itu bisa kita akhiri ya. Oke, karena kita akan masuk kelas dan mungkin sebentar lagi waktu istirahat habis. Ini saja dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.